hak saya sebagai pemilik lagu tersebut. Dan ini saya benar-benar serius dan ingin bertatap muka dengan Mbak Ayu agar bisa kita bicara secara baik-baik dengan kepemilikan lagu yang saya punya. Kita mau liburan sebentar. Badai ujian sepertinya belum beranjak menerpa Ayu Ting Ting. Baru saja pulih dari sakit dan sedang menikmati liburan bersama Bilqis, Ayu dituding miring. Salah satu usaha karaoke miliknya di kawasan Margonda, Depok, dituding melakukan pelanggaran hak cipta, mengomersilkan lagu milik penyanyi Indonesia Timur, Usman Hitu tanpa izin. Merasa dilecehkan sesama musisi, Usman yang tahu langsung beberapa karyanya dibajak pihak karaoke keluarga milik Ayu Ting Ting, kemarin petang menggandeng pengacara melayangkan somasi terbuka kepada pihak Ayu Ting Ting. Intinya apa yang menjadi penemuan lagu yang saya miliki, yaitu lagu Hole-Hole, terus Sampai Jua, terus Pandang Pertama, Onde-Onde, Beta Sengsangka. Nah, ini hak saya sebagai pemilik lagu tersebut. Dan ini saya benar-benar serius dan ingin bertatap muka dengan Mbak Ayu agar bisa kita bicara secara baik-baik dengan kepemilikan lagu yang saya punya. Somasi terbuka penyanyi Indonesia Timur Usman Hitu seakan menambah deretan ujian hidup Ayu Ting Ting. Rasanya baru saja ia bernafas lega, Jumat kemarin Umi Kalsum sembuh. Ayu harus menghadapi ujian berat, disomasi dan harus mengeluarkan uang ganti rugi karena dugaan bertahun-tahun melakukan pelanggaran hak cipta. Kita menuntut kepada tetap Ayu Ting Ting bertanggung jawab kemana uang hak kami ini diberikan. Memang ada hitung-hitungannya berdasarkan Kepmen tahun 2016 itu. Aturan ya. Jadi apapun yang kita lakukan ini kemudian sandarannya tetap ada peraturan perundang-undangan. Kita tidak terlepas daripada situ. Sampai saat ini belum diketahui berapa uang ganti rugi yang harus dikeluarkan pihak Ayu Ting Ting untuk membayar royalti lagu Usman Hitu. Satu hal yang pasti, kasus ini membuat pusing momen healing Ayu Ting Ting. Apalagi jika tidak segera diselesaikan secara kekeluargaan, kubu Usman ngotot ingin membawa ke meja hijau. Apabila dalam somasi kita ini tidak ditanggapi secara serius oleh manajemen dari Ayu Ting Ting Karaoke, maka sudah barang tentu akan kami mempertimbangkan melakukan upaya hukum. Siapapun melakukan pelanggaran terhadap hak cipta itu ada konsekuensi hukumnya, yaitu ada sanksi pidana, kemudian ada sanksi sanksi denda. Saya sebagai seorang seniman. Jangan gitu loh. Jangan gitu. Sampai saat ini pihak Ayu Ting Ting belum mau buka suara dengan tudingan miring penyanyi Maluku Tulen Usman Hitu. Ayu masih menikmati liburan keluarga di Singapura. Selamat pagi, hari ini Ikis, Anti, sama Meme. Kita mau liburan sebentar. Cuma berempat kali ini, asik. Meme sudah mulai besar, jadi enak diajak jalan-jalannya, insya Allah si monster ini tuh. Ya.
Kalau bisa dilihat, iya, lihat. Meme. Jangan gitu dong. Gak gini aja deh, saya masih menunggu jawaban Kimberly jadi aspriku. Gagal menggait Paula Verhoeven untuk jadi asisten pribadinya pasca cerai dari Baim Wong, lagi-lagi Hotman Paris bikin heboh. Pengacara kondang itu kini melirik Kimberly Ryder untuk menempati posisi aspri. Saya lebih suka Kimberly ganti dengan Paula deh. Lebih tinggi, mulus, putih. Tak main-main, Hotman bahkan sudah menyampaikan langsung hal itu pada Irvina, ibu Kimberly. Ya, tapi ibunya selalu bilang dia lagi penuh job sekarang. Aku udah sering chat sama ibunya nih. Kimberly, dong, melalui ini saya tawari kau jadi aspri Hotman Paris. Kimberly, dong, kau jadi aspri Hotman Paris. Terang-terangan Hotman memuji kecantikan Kimberly dan lebih tertarik menjadikan janda Edward Akbar itu asprinya ketimbang Paula. Tak hanya itu, dengan pedenya Hotman yang punya belasan aspri cantik dan seksi itu berani mengiming-imingi Kimberly mobil mewah. Ya, saya sedih aja melihat wanita cantik seperti itu disuruh naik angkot. Ya, kalau ikut saya langsung bisnis kelas ke Singapura shopping gitu kan. Kalau ikut sama aku, Kimberly kau naik Lamborghini. Kalau ikut sama aku, Kimberly kau naik Lamborghini. Sayangnya iming-iming Hotman Paris tak lagi mempan. Jika banyak wanita cantik di luar sana berharap jadi asprinya, tidak dengan Kimberly. Wanita yang kerap disapa Kim itu justru menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Aduh, ya Allah. Itu kayaknya dia nawarin banyak orang deh ya, bukan cuma aku aja. Ya, kita mah ambil lucunya aja. Enggak. Mau jadi apaan? Dia mau ngapain? Sekalian belajar soal hukum. Enggak. Lantas apa alasan Kimberly menolak jadi aspri Hotman? Benarkah ada seseorang yang melarangnya? Ada deh, mendekati, ada yang mendekati. Cuman ya nggak tahu lah, kita lihat aja ke depannya. Dari kalangan artis atau tidak, ya nggak usah diomongin lah ya. No comment lah. Ya, akhirnya Kimberly mengaku kalau sudah membuka hatinya untuk seorang pria yang masih dirahasiakan identitasnya. Yang pasti pria tersebut bukan Baim Wong seperti rumor yang selama ini beredar. Bukan juga pria yang kerap mengirim direct message dan ingin jadi ayah sambung anak-anaknya. Banyak banget yang nge-DM, aku mau jadi bapak sambung dari anak-anakmu. Lu aja seorang bapak aja belum, tapi lo mau menjadi bapak sambung buat anak-anak yang gak sedarah sama lo. Aneh banget. Ya Allah. Hari pertama sekolah atau MPLS selalu menjadi momen istimewa, terlebih usai libur panjang. Tak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi para orang tua, seperti beberapa selebriti tanah air berikut ini. Ada yang semangat, namun ada pula yang mogok dengan segudang drama. Potret susahnya membangunkan anak di hari pertama sekolah dialami oleh Irish Bella dan juga Marcel Darwin. Selain harus ekstra sabar, mereka bahkan sampai kudu super sewot agar si anak drama tetap mau masuk sekolah di pagi hari. Meskipun endingnya si anak ngambek sampai tiduran di lantai karena ogah berbaris untuk masuk kelas. Ya Allah ya. Untuk sekarang yang penting Kinan untuk fondasinya gue sekolahin Islam dulu supaya bisa ada pegangan. Untuk SD, SMP atau SMA-nya terserah dia. Gue akan support dia
apapun yang dia mau, gue akan support. Jadi gue tidak memaksakan harus di sini, harus di sini. Ditarik dari kasur, nggak bangun-bangun, terus nanti dia tidur di sofa. Tidur di sofa, ditarik lagi ke meja makan, di meja makan juga molor lagi. Jadi tetap ya butuh kesabaran. Momen penuh drama juga dialami oleh Zaskia Meka. Demi mengantarkan kelima anaknya, Zaskia kudu super effort menyiapkan semuanya. Meski sudah menggunakan motor agar tidak terlambat datang ke sekolah, tapi begitu sampai di sekolah, salah satu anaknya si Kaba tiba-tiba saja mogok masuk sekolah. Zaskia pun harus mengantarkan Kaba sampai masuk ke dalam kelas. Ayo guys, dari kanan. Kacamotanya jatuh. Iya, nanti diambilin Albi ya. Jadi kalau nganter anak sekolah emang buat aku itu core memori anak-anak. Tiap antar sekolah 20 menit minimal dia akan nangisin kerjaannya. Peluk sebentar, jalan lagi. Aduh gak kuat, nangis dulu gitu kan. Aduh aku harus atur nafas dulu gitu. Emang rasanya nyebelin gitu. Berbeda dengan Erumi, Kinan dan juga Kaba, Fania putri bungsu Vena Melinda justru semangat bersekolah. Lantaran sang kakak Ferel membelikannya peralatan sekolah baru. Kalau Fania pasti harus sekolah, sama seperti Mas Ferel, sama seperti Kak Atala, semuanya anak-anakku tuh dari kecil harus les ya. Tapi gurunya sama lagi kayak di kelas 3. Oh gitu? Iya. Teman-teman. Namun, di balik drama sekolah penuh keriuhan, ada satu ibu yang begitu menantikan kerepotan ini, yaitu Paula Verhoeven. Ya, sejak hak asuh anak jatuh pada Mbak Inwo, Paula begitu kesepian. Bahkan di saat-saat ibu yang lain kerepotan antar anak sekolah, tetapi tidak dengan Paula. Untuk menepis kegundahan hatinya pun, Paula mencoba mengobati kerinduannya dengan memposting ulang momen perpisahan Keanu dan Kenzo. Saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Kita harus bisa jadi orang yang lebih ikhlas lagi, saling support satu sama lain. Ya, semua udah diatur lah sama Allah.